Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran ini, baik kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa kita mematuhi protokol kesehatan, ya, yaitu memakai masker, ya, masker. Lalu sering cuci tangan pakai sabun. Jaga jarak kalau kita berkumpul dengan orang-orang lain, ya, itu hendaknya mendapat perhatian supaya kita tidak tertular oleh corona, ya, virus corona yang sedang melanda di negara kita ini, bahkan di dunia. Baik, untuk materi ini kita akan memulai dengan pengertian dulu, ya. Pengertian kesejahteraan pegawai. Dan Bapak akan bacakan beberapa pengertian dari beberapa ahli, ya, serta dari perundang-undangan yang berlaku. Pengertian kesejahteraan pegawai menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ya. Kesejahteraan pekerja yaitu suatu pemenuhan kebutuhan dan keperluan, ya, yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Nah, itu pengertian menurut Undang-Undang, ya, Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian pengertian menurut Andri Epsikulu menyatakan bahwa kesejahteraan karyawan adalah balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk selain upah atau gaji yang langsung, ya. Jadi selain ada upah atau gaji yang rutin setiap bulan, ya, atau setiap minggu, mungkin kalau mingguan, itu ada yang namanya balas jasa lain yang disebut kesejahteraan, ya. Nah, itu menurut Andri Epsikulu. Sedangkan menurut Melayu SP Hasibuan, ya, kesejahteraan adalah balas jasa lengkap. Lengkap ini baik materi maupun non materi, ya, yang diberikan oleh pihak perusahaan berdasarkan kebijaksanaan dari perusahaan itu tentunya, dengan tujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitasnya meningkat. Nah, itu menurut SP Hasibuan, ya. Jadi itu pengertian dari beberapa ahli dan dari undang-undang, yang intinya barangkali pemberian kesejahteraan itu maksudnya untuk meningkatkan, ya, meningkatkan produktivitas kerja daripada karyawan, gitu. Baik, jadi bagaimana mungkin, ya, seorang pegawai bisa bekerja dengan baik, dengan serius, dengan semangat kalau kesejahteraannya tidak diperhatikan, gitu, ya.
Makanya ini perlu mendapat perhatian tentang kesejahteraan ini. Baik, kita lanjutkan dari pengertian ini tentang tujuan. Tujuan program kesejahteraan pegawai. Ya. Ini dilihat dari perusahaan dulu. Bagi perusahaan, apa sih tujuannya bagi perusahaan? Yang pertama, untuk meningkatkan kesetiaan, ya, dan keterikatan karyawan terhadap organisasi. Jadi dengan diberikannya apa? Kesejahteraan yang cukup, itu diharapkan karyawan itu terikat di situ, tidak mau, artinya tidak ada pikiran untuk keluar, ya, untuk pindah, gitu ya. Dan dia akan tetap setia lah terhadap organisasinya. Itu yang pertama, meningkatkan kesetiaan dan keterikatan. Yang kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi pegawai beserta keluarganya, ya. Dengan kesejahteraan itu pegawai menjadi tenang, ya. Kalau dia tenang, maka dia akan bekerja dengan serius, baik. Yang ketiga, memotivasi gairah kerja. Jadi dengan kesejahteraan yang baik, yang meningkat, maka gairah kerjanya akan termotivasi, ya. Termasuk memotivasi disiplin dan produktivitas, disiplin kerja dan produktivitas kerja, ya, dia akan meningkat. Yang selanjutnya, dengan memberikan kesejahteraan itu tujuannya adalah menurunkan tingkat absensi pegawai dan tingkat perpindahan pegawai. Jadi karena kesejahteraan yang baik, ya, absensinya juga pasti baik, gitu ya. Tidak banyak yang mangkir, tidak banyak yang nggak masuk kerja, atau tidak banyak yang ingin pindah. Nah, itu karena terjamin kesejahteraannya. Jadi menurun tingkat absensi maupun perpindahan atau turnover pegawai, ya. Yang kelima, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik dan nyaman. Jadi dengan kesejahteraan itu, maka semuanya akan merasa tenang, akan merasa nyaman, gitu ya, di lingkungan kerja itu. Lalu yang keenam, membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan, ya, untuk mencapai tujuan. Jelas kalau para pegawai bekerja dengan tenang, dengan baik, ya, dengan semangat, maka akan lancar, akan dalam mencapai tujuannya. Yang ketujuh, memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan, ya, kesehatan dan kualitas. Selanjutnya, mengefektifkan pengadaan karyawan. Kenapa nih harus efektif? Karena kalau pegawai itu tidak banyak yang pindah, tidak banyak yang keluar, artinya pengadaan juga tidak terlalu banyak, ya. Mungkin hanya beberapa aja yang diperlukan, baru ada pengadaan. Tapi kalau banyak yang pindah, bawa banyak pengadaannya, ya. Nah, itu maksudnya. Ada tujuannya mengefektifkan pengadaan pegawai. Lalu membantu pelaksanaan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Jadi pemerintah kan mengharapkan kualitas bangsa kita ini meningkat, ya. Dengan adanya program kesejahteraan dari perusahaan ini, pemerintah akan terbantu, ya. Kemudian mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan perusahaan. Ini untuk perusahaan, ya. Jadi kalau kesejahteraannya kurang terjamin, kemungkinan saja bekerjanya juga kurang teliti, ya, karena pemikirannya terbagi, terpecah, sehingga akan timbul kecelakaan atau kerusakan peralatan, gitu ya. Jadi dengan kesejahteraan ini mengurangi. Lalu meningkatkan status sosial pegawai beserta keluarganya. Otomatis
kalau kesejahteraan yang terjamin, status sosialnya juga akan meningkat. Ya, dilihat dari pandangan masyarakat juga, wah enak tuh kerja di sana, terjamin. Nah itulah. Nah itu untuk perusahaan tujuan. Sedangkan tujuan program kesehatan bagi pegawai itu yang pertama, memberikan bantuan dalam memecahkan masalah. Masalah tentu saja masalah dalam hubungannya dengan kesejahteraan, ya, baik pegawai dengan keluarganya. Yang kedua, menambah kepuasan kerja. Jadi dengan diberikannya kesejahteraan yang memadai, maka para pegawai akan merasa puas, ya. Kemudian membantu kemajuan perorangan, artinya dalam hal ini adalah misalnya untuk meningkatkan karirnya, diberi kesempatan kepada pegawai itu untuk meningkatkan pendidikannya, begitu ya, untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi lagi, diberi kesempatan untuk kemajuan perorangan, sehingga nanti karirnya akan meningkat. Yang selanjutnya, mengurangi perasaan tidak nyaman. Jadi dari kesejahteraan ini tidak hanya kebutuhan pribadi maupun keluarga, kebutuhan pada saat dia bekerja dalam ruangan, ya. Jadi dengan kesejahteraan ini perasaan tidak nyaman akan mengurang, ya. Misalnya dalam ruangan kerja disediakan AC misalnya gitu ya, tempatnya bersih, sirkulasi udara juga lancar begitu ya. Nah ini akan perasaan nyamannya akan terjamin, bekerja itu akan nyaman terasa gitu ya, karena lingkungan kerjanya yang sehat, bagus. Kemudian memberikan tambahan untuk memperoleh status pegawai, ya. Memberikan tambahan untuk memperoleh status pegawai dengan program kesejahteraan ini. Artinya pegawai itu diberikan kesempatan untuk meningkatkan karirnya, ya. Meningkatkan jabatannya misalnya. Itu termasuk yang disebut memperoleh status pegawai. Tambahan untuk memperoleh status pegawai. Dan selanjutnya memberikan kompensasi tambahan, ya, balas jasa tambahan. Dengan program kesejahteraan ini bagi pegawai itu merupakan balas jasa tambahan selain gaji, ya, atau upah. Nah itu tujuan dari program kesejahteraan untuk pegawai. Sekarang kita lanjutkan dengan manfaatnya. Manfaat kesejahteraan pegawai bagi perusahaan dulu, ya, atau bagi organisasi. Yang pertama, penarikan tenaga kerja lebih efektif. Ya, kenapa? Karena dengan program kesejahteraan yang baik, itu tingkat perpindahan pegawai akan menurun, gitu ya, akan sedikit. Nah, sehingga lowongan kerja yang ada dalam perusahaan itu juga tidak banyak, karena tidak banyak yang pindah gitu ya. Nah ini yang dimaksud dengan penarikan tenaga kerja lebih efektif. Jadi kita hanya menarik mencari pegawai tambahannya aja, tidak banyak gitu ya. Itu lebih efektif, hanya menambah kekurangannya saja. Yang kedua, peningkatan semangat kerja dan kesetiaan, ya, ini bagi perusahaan. Dengan diberikannya kesejahteraan yang baik, yang meningkat, maka diharapkan semangat kerja pegawai itu akan meningkat, juga kesetiaannya terhadap perusahaan atau lembaga tersebut juga meningkat. Yang ketiga, manfaat bagi perusahaan ini atau organisasi, penurunan perpindahan karyawan. Nah, jadi tidak banyak turnover dari karyawan itu, ya.
karena senang dia bekerja di situ, dia tetap. Juga penurunan tingkat absensi ya. Dengan program kesejahteraan ini tingkat absensi, artinya yang tidak masuk kerja ya, itu juga akan menurun. Selanjutnya, manfaat bagi perusahaan ini pengurangan pengaruh serikat karyawan. Nah, serikat karyawan, serikat buruh ya. Jadi dengan kesejahteraan yang baik ya jelas tidak banyak ikut campur dari perusahaan, dari serikat karyawan ya, serikat buruh dulu ya. Nah, jadi pengaruh dari serikat karyawan ini akan mengurang lah. Karena umumnya kalau serikat karyawan itu ikut campur kalau kesejahteraan karyawannya jelek ya, tidak baik. Selanjutnya pemuasan kebutuhan karyawan ya, dengan program kesejahteraan ini juga kepuasan karyawan dalam memenuhi kebutuhannya akan tercapai ya. Yang selanjutnya meminimalkan biaya kerja lembur ya. Kerja lembur ya, kalau karyawannya semangat, kerjanya baik ya, maka tidak banyak pekerjaan yang terlalaikan ya, terbengkalai, yang harus dilembur gitu ya, karena selesai kerjaannya ya. Jadi mengurangi biaya kerja lembur. Dan selanjutnya mengurangi kemungkinan intervensi pemerintah ya. Dengan kesejahteraan yang baik, kemungkinan ikut campurnya pemerintah di dalam masalah pengelolaan kepegawaian di perusahaan ini juga akan mengurang gitu ya. Nah, itu inti daripada beberapa manfaat kesejahteraan bagi perusahaan, dan intinya antara lain tadi sebetulnya meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, itu bagi perusahaan tuh dengan program kesejahteraan itu ya, sehingga nanti pada akhirnya akan meningkatkan laba itu bagi perusahaan ya. Kalau kerjanya baik, efektif, efisien, otomatis maka akan meningkatkan laba. Nah, itu manfaat kesejahteraan pegawai bagi perusahaan atau bagi organisasi ya. Lalu apa manfaatnya bagi pegawai? Ini ada dua bagi pegawai. Yang pertama adalah menciptakan hubungan industrial yang harmonis, hubungan kerja ya, yang harmonis antara pegawai dengan perusahaan ya. Jadi tidak banyak konflik kalau harmonis itu, tenang, tentram. Yang kedua, meningkatkan semangat kerja ya, karena kesejahteraannya terjamin, semangatnya akan meningkat ya. Juga meningkatkan disiplin dan loyalitas ya, karyawan, loyalitas, kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Nah, itu bagi pegawai ya. Tujuan sudah kita bahas, termasuk manfaat ya. Lalu apa jenis-jenis program kesejahteraan ya. Saya akan bahas secara singkat aja jenis-jenisnya. Ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu asuransi kesehatan ya. Yaitu asuransi kesehatan itu artinya bagi karyawan serta keluarga yang sakit itu akan dibiayai oleh asuransi untuk berobatnya. Itu kalau sekarang itu BPJS ya, asuransi kesehatan. Kemudian ada dana pensiun atau tunjangan hari tua ya, itu termasuk jenis kesejahteraan. Sehingga dengan adanya dana pensiun atau tunjangan hari tua, si pegawai akan merasa tenang ya, karena masa depannya ada terjamin lah. Kemudian asuransi keselamatan kerja. Nah, ini bagi pegawai-pegawai yang contohnya yang bekerja di pertambangan misalnya ya, itu sangat
sangat banyak bahaya lah yang kemungkinan dialami, maka di sana diasuransikan, ya. Asuransi keselamatan kerja namanya. Itu khusus biasanya di perusahaan-perusahaan yang, ya itu tadi contohnya di pertambangan, dia harus masuk ke lubang dalam tanah gitu ya, yang sangat mudah terjadi kecelakaan, dijamin keselamatan kerjanya. Kemudian adanya dana pendidikan, ya. Dana pendidikan nih bagi karyawannya, sehingga bisa lebih meningkatkan kesejahteraannya, dana pendidikan ini, ya. Kemudian adanya tabungan perumahan, biasanya TAPRUM atau kepemilikan rumah, ya. Ini juga termasuk jenis kesejahteraan, ya. Kemudian jaminan keamanan keuangan, ini biasanya dalam bentuk koperasi. Di perusahaan ada koperasi simpan pinjam gitu ya, sehingga dia kalau perlu uang pinjam di sana ke koperasi. Jaminan keamanan keuangan. Termasuk yang selanjutnya adalah adanya jatah cuti, ya. Tidak masuk kerja yang diizinkan, itu cuti. Macam-macam cuti. Nanti kita akan bahas masalah cuti, ya, untuk pertemuan selanjutnya. Ada program perencanaan karir. Perencanaan karir artinya biasanya diberikan dalam bentuk kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, ya, sehingga dia akan dapat menduduki, ya, jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, dari jenis kesejahteraan ini ada program family catering, ya. Apa itu family catering? Yaitu program karyawan beserta keluarganya itu untuk berrekreasi, ya, ke suatu tempat yang tentu saja yang indah, ya. Jadi seluruh karyawan beserta keluarganya melakukan rekreasi, ya, tentu yang dibiayai oleh perusahaan atau oleh organisasi. Kemudian yang terakhir adalah adanya keseimbangan antara job desk dan kompensasi. Artinya ada keseimbangan antara tugas dalam suatu jabatan dengan kompensasinya, dengan balas jasanya, dengan tunjangan jabatannya sesuai gitu, ya. Itu yang ke-10 itu, ya, keseimbangan antara job desk dan kompensasi. Itu jenis kesejahteraan. Lalu dari mana sumber biaya, ya, untuk membiayai kesejahteraan, program kesejahteraan itu selain dari pemerintah, juga untuk PNS nih khususnya ditarik iuran, ya, setiap bulan, yaitu besarnya 10% setiap bulan dari gaji pokoknya. Untuk apa? Yaitu 3,25% untuk tabungan hari tua, ya. Jadi nanti setelah PNS itu mencapai masa pensiun, itu bisa diambil tabungannya, tabungan hari tua namanya. Lalu yang 4,75% itu dana pensiun. Nah, jadi nanti setelah pensiun, bahwa PNS itu biasanya dapat uang pensiun setiap bulan rutin, ya. Itu dipotong dari setiap bulan dari gaji pokoknya sebesar 4,75%. Dan yang 2% itu untuk asuransi kesehatan. Kalau istilah dulu ASKES, ya. Nah, sekarang ini BPJS. Nah, itu 2%. Jadi bagi pegawai beserta keluarganya yang sakit, maka dia bisa berobat secara gratis tentunya. Ada aturannya dalam BPJS, ya. Itu asuransi kesehatan. Baik, itu jenis-jenis kesejahteraan, ya. Dan sumber biaya, ya,
yang untuk membiayai program kesehatan. Dan kita lanjutkan sekarang tentang hak-hak peserta pemeliharaan kesehatan, ya. Jadi karena di sana ada 2% ya yang diambil dari gaji pokoknya setiap bulan, maka ada hak-haknya untuk peserta pemeliharaan kesehatan. Apa itu haknya? Yang pertama, pengobatan, perawatan, imunisasi, baik oleh dokter pemerintah maupun swasta, ya, serta pengobatan di rumah sakit. Yang kedua, pertolongan perawatan bersalin. Jadi untuk PNS, ya ataupun istrinya gitu ya, itu diberikan biaya perawatan bersalin. Kemudian obat-obatan sesuai resep dokter, jadi secara gratis tentunya, ya. Kemudian alat-alat perawatan untuk memulihkan kesehatan sesuai resep dokter, ya. Misalnya apa alat-alat perawatan? Misalnya kalau orang misalnya terjadi kecelakaan sedang bertugas sampai dia tidak bisa jalan, misalnya harus menggunakan kursi roda, ya harus dibelikan tuh kursi roda, ya. Alat memulihkan kesehatan, atau harus pakai tongkat gitu, ya harus dibelikan. Nah, itu alat perawatan untuk memulihkan kesehatan. Kemudian pembelian kacamata menurut resep dokter mata, ya. Perawatan di rumah sakit, yaitu untuk golongan 1 dan 2 itu dirawat di kelas 3, ya. Untuk golongan 3 di kelas 2 dan golongan 4 di kelas 1. Nah, seluruh biaya perawatan ditanggung oleh pemerintah, gitu ya. Dalam hal ini tentunya oleh BPJS, ya, biayanya. Baiklah, itu uraian tentang kesejahteraan, ya. Selanjutnya mungkin nanti minggu depan kita akan membahas tentang masalah cuti, ya. Itu saja pembelajaran hari ini, ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.